Setiap hari, seseorang pasti nggak bisa lepas dari yang namanya informasi atau berita. Apalagi zaman teknologi yang semakin canggih ini. Kita jadi gampang banget buat mengakses berita dari belahan dunia manapun. Eits, tapi hati-hati. Jangan asal menelan berita begitu aja, apalagi langsung menyebarkannya. Salah-salah bukan menyampaikan informasi, yang ada malah kita menyebar berita bohong atau hoax. Istilah hoax ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Linda Walsh dalam bukunya yang berjudul Since Against Science meyakini, istilah yang berasal dari bahasa Inggris ini mulai dikenal sejak era industri sekitar tahun 1808. Nah, asal-muasal istilah hoax itu hokus dari mantra hokus pokus. Sebuah frasa yang sering diucapkan oleh para pesulap serupa simsalabim. Maksudnya memang untuk membohongi. Kenapa ya seseorang itu mudah sekali percaya dan menyebarkan berita bohong atau hoax? Nah, ternyata dari sisi psikologisnya ini ada penyebabnya loh. Yang pertama, terlalu suka atau terlalu benci terhadap sesuatu. Orang akan lebih mudah percaya hoax kalau informasinya mewakili opini dan sikap yang dimiliki. Kemudian adanya sifat anonimitas dalam sebuah pesan hoax. Nah, hal ini jadi mengurangi rasa tanggung jawab kepada si penyebar berita bohong. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan. Orang yang kurang baca dan kurang kritis ini menjadi target empuk dari berita bohong atau hoax. Berita bohong kini juga semakin mudah menyebar, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, tapi jangan khawatir, untuk mengetahui apakah sebuah berita itu hoax atau bukan, ada caranya loh. Ketika kita bicara di medsos, maka masyarakat jangan untuk menelan berita dari judulnya. Pelajari judulnya dulu. Kalau ada judul yang provokatif, yang kira-kira membuat orang kemudian menjadi langsung benci, merasa tidak suka kepada suatu pihak, itu harus diwaspadai. Sebagai netizen, kita juga bisa bantu mengurangi penyebaran hoax dengan melaporkan konten melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Ada report status di Facebook dan report tweet di Twitter. Untuk Google, ada fitur feedback. Kita juga bisa mengadukan konten negatif untuk segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Hati-hati juga jangan asal menyebarkan berita yang kita terima. Pemerintah kini sudah tetapkan sanksi tegasnya. Ada 3 acuan hukum yang bisa menjerat para pelaku penyebar berita bohong, yakni Pasal 311 Ayat 1 dan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Makanya bijaklah menggunakan media sosial mulai dari sekarang. Dan jangan lupa untuk mengecek kembali kebenaran sebuah berita sebelum Anda membaca, apalagi menyebarkannya. Lia Astria, Luther Hutagaul melaporkan untuk NET.